Halo Bapak Ibu Guru Pendamping dan peserta Cerdas Cermat Kimia 12 Nusa Tenggara Timur. Salam sehat. Jadi, pada video kali ini kami akan menjelaskan atau akan memberikan tutorial mengenai penggunaan website e-ujian yang akan digunakan oleh peserta Cerdas Cermat Kimia 12 Nusa Tenggara Timur pada saat simulasi dan seleksi nanti. Nah, mohon untuk diperhatikan tiap langkah-langkah yang ada. Sangat penting bagi Bapak Ibu Guru Pendamping dan peserta karena akan menjawab setiap kendala yang bisa saja terjadi pada saat simulasi atau seleksi nanti. Ya, selanjutnya perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu Guru Pendamping dan peserta sekalian bahwa PC atau laptop yang digunakan untuk login ke e-ujian atau untuk mengerjakan soal itu tidak boleh digunakan untuk login ke Zoom, karena itu akan menyebabkan kendala pada peserta yang hendak mengerjakan soal. Karena apabila peserta mengaktifkan kamera Zoom pada PC atau laptop yang digunakan untuk ujian, maka dengan sendirinya akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jadi kami sarankan peserta bisa menggunakan perangkat lain berupa Android untuk login ke Zoom sebagai kamera pemantau. Jadi kami ingatkan Bapak Ibu Guru dan peserta sekalian untuk login ke website e-ujian itu perlu diperhatikan bahwa browser yang diizinkan untuk login ke e-ujian yaitu hanya browser Firefox, Edge, dan Opera. Nah, kali ini saya akan login menggunakan Edge. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu browsernya. Setelah itu, kita bisa masuk ke email kita terlebih dahulu. Nah, kemudian peserta bisa mengecek email yang dikirimkan oleh e-ujian. Ya, emailnya seperti itu, dan apabila sudah terkirim seperti ini, berarti peserta tersebut sudah terdaftar di sistem kami sebagai peserta ujian untuk mengikuti seleksi atau simulasi Cerdas Cermat Kimia 12 nanti. Jadi, sebelum masuk ke link ini, peserta bisa copy atau salin terlebih dahulu username dan passwordnya, atau bisa dicatat dulu. Nah, setelah itu, setelah disalin atau dicatat, silakan peserta mengklik link ini. Nah, setelah diklik, tampilan awalnya seperti ini dan peserta bisa langsung klik login yang ada di samping kanan atas. Jadi di sini peserta bisa memasukkan username dan password yang telah di-copy atau disalin atau dicatat sebelumnya. Nah, setelah peserta memasukkan username dan passwordnya seperti ini, peserta bisa langsung saja klik login. Tetapi sebelum login, pastikan username dan password yang telah dimasukkan itu sudah benar. Setelah dicek dan yakin bahwa username dan password yang dimasukkan itu sudah benar, maka peserta bisa langsung saja klik login. Nah, setelah login, tampilan awal pada layar peserta itu seperti ini. Sebelum peserta mulai, silahkan peserta bisa mengecek atau tes kameranya terlebih dahulu. Karena jika peserta memulai mengerjakan soal tanpa mengaktifkan kamera, maka peserta tidak bisa masuk untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, setelah mengecek kamera, inilah tampilannya jika peserta masuk ke Zoom menggunakan PC yang sama untuk mengerjakan ujian. Jika peserta mengalami kendala seperti ini,
peserta bisa keluar dari Zoom-nya terlebih dahulu. Jadi, sebelum saya keluar dari Zoom, kami akan memberitahukan kendala yang akan terjadi atau yang dialami oleh peserta apabila peserta tetap mengklik mulai namun belum keluar dari Zoom. Ya, jika peserta klik mulai dan klik kerjakan namun belum keluar dari Zoom, maka kendala yang akan didapat atau dialami oleh peserta itu seperti ini. Ya, oleh karena itu, peserta silakan klik di kamera Zoom-nya di sini, lalu klik Leave Meeting. Nah, jika peserta sudah keluar dari Zoom, silakan di refresh. Ya, seperti itu. Selanjutnya bisa langsung mengklik Oke, saya mengerti. Ya, kami ingatkan kepada peserta sekalian bahwa apabila tampilannya sudah seperti ini, di mana layarnya sudah penuh seperti ini, maka peserta jangan keluar dari layar penuh atau exit full screen, karena itu akan menimbulkan kendala yang akan didapat oleh peserta sendiri. Peserta akan dikenakan peringatan seperti ini. Ups, Anda tidak diperbolehkan berinteraksi dengan tab atau jendela atau aplikasi di luar layar ujian. Mohon untuk dipatuhi ya. Nah, setelah mendapatkan peringatan seperti ini, peserta bisa klik Oke, saya mengerti. Nah, begitupun jika peserta membuka tab baru, meminimais tampilan sistem selama seleksi dan mengarahkan kursor ke ikon laptop, itu pun dapat menyebabkan peserta akan diblokir otomatis oleh sistem dalam waktu 2 menit. Jadi kami ingatkan lagi untuk peserta, jangan mengarahkan kursornya itu ke pinggir PC, karena itu dapat menyebabkan peserta akan diarahkan kembali ke ruang tunggu ujian untuk melanjutkannya lagi, dan itu akan terdeteksi di sistem bahwa para peserta tidak fokus dalam mengerjakan ujian. Selanjutnya sedikit penjelasan mengenai kendala lain yang mungkin dapat dialami oleh peserta. Nah, jika peserta sedang mengerjakan soal dan tiba-tiba baterai dari laptop atau PC-nya itu lemah dan peserta hendak mengecasnya dan terdapat peringatan seperti tadi, yaitu ups, dan peserta tersebut terblokir dalam waktu 2 menit, itu sebenarnya bukan karena kendala mengecas laptop, namun karena pada saat mengecas laptop akan muncul notif dari mengecas laptop tersebut. Nah, hal tersebutlah yang dapat menyebabkan peserta terblokir juga. Jadi, sebelum peserta ingin mengerjakan ujian, dicek lagi baterai atau daya dari PC yang akan digunakan itu terisi penuh agar tidak mengganggu waktu ujian peserta. Ya, selanjutnya jika peserta sudah login untuk mengerjakan soal seperti ini, silakan peserta mengklik atau mencari option yang menurut peserta itu benar. Nah, kemudian bisa lanjut ke nomor selanjutnya dengan klik selanjutnya. Ya, apabila setelah jawab dan peserta merasa tidak yakin dengan jawabannya, maka peserta bisa klik tandai ragu. Nah, sebelum peserta klik selesai dan yang ditandai ragu itu tadi masih berwarna orange, peserta bisa klik lagi untuk ditandai sebagai yakin. Nah, kemudian peserta dapat klik selesai. Jadi, jika peserta belum menjawab soal, maka warnanya akan seperti ini. Dan jika peserta sudah menjawab soal-soalnya, maka nomornya itu akan berwarna hijau. Jika peserta sudah yakin dengan setiap jawabannya,
maka peserta bisa langsung saja klik selesai yang ada di pojok kanan atas berwarna merah. Nah, kemudian klik saya yakin. Namun, jika peserta belum yakin, maka bisa klik batalkan. Oke, jadi tampilannya seperti ini apabila peserta telah atau sudah menyelesaikan ujiannya. Jadi, kami ingatkan lagi, peserta harus menggunakan perangkat yang lain berupa Android untuk login ke Zoom sebagai kamera pemantau. Nah, jadi PC yang dipakai atau digunakan untuk mengerjakan soal ujian atau digunakan untuk mengikuti atau untuk login ke website e-ujian itu tidak boleh dipakai untuk login ke Zoom karena itu akan menimbulkan kendala-kendala seperti tadi bagi peserta pada saat seleksi atau ujian. Oke, baik, sekian penjelasan atau tutorial dari kami. Semoga bisa membantu menjawab kendala bagi peserta pada saat simulasi atau seleksi nanti. Sekian dan terima kasih.